Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisa Riani, NPM saya 211001043 dari kelas 4N Banjarmasin Reguler Pagi, dari Prodi Teknik Informatika, dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjar. Di video kali ini saya akan membuat peta persebaran kasus flu di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan quantum GIS dengan beberapa data-data yang telah disiapkan. Ada data peta Kalimantan Selatan, dan petunjuk pengerjaan UTS-nya. Oke, yang pertama kita buka aplikasi QGIS ini. Setelah kita buka, untuk menampilkan peta pada layar sini, kita klik pada Open Data Source. Nah, setelah itu pada Open Data Source tersebut ada vektor. Di dalam vektor ada vektor dataset. Lalu tanda titik 3 ini kita klik. Nah, di sini untuk menampilkan peta pada layar project QGIS ini, kita pilih akhirannya yang SHV file. Lalu kita open, kita tambahkan, dan lalu kita close saja. Nah, di sini secara otomatis telah ada peta Kalimantan Selatan. Setelah itu kita buka Open Attribute untuk melihat tabel. Ada 3 tabel, yaitu provinsi, kabupaten, dan VRP. Karena saya memerlukan 2 tabel ini saja, yaitu provinsi dan kabupaten, maka VRP-nya saya hapus. Caranya, kita klik toggle atau pensil di kiri atas ini, kita klik. Lalu kita cari ini, delete field, kita klik, lalu kita klik juga yang VRP, lalu kita oke. Nah, setelah terhapus tabel tadi, lalu saya ingin menambahkan tabel baru, yaitu jumlah penduduk dan kasus flu. Caranya kita klik saja pada new field ini, lalu kita ketik dengan jumlah penduduk. Lalu kita tipenya seluruh bilangan-bilangan bulat saja, dan panjangnya kita ganti dengan 6. Lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi kolom baru dengan nama kasus flu. Nah, setelah ada 2 tabel baru, lalu kita isi data-data ini sampai selesai. Datanya kita lihat dari materi yang telah ada pada petunjuk yang telah disediakan. Nah, di sini datanya mengikuti di sini ya, teman-teman. Setelah itu kita ketikkan saja sesuai data yang telah ada. Setelah terisi, lalu kita buka fungsi kalkulator ini untuk VRP. Nah, pastikan pada field kalkulator tercentang, membuat field baru ini tercentang ya. Setelah itu nama fieldnya kita ketikkan dengan IR flu. Lalu tipe fieldnya kita ganti dengan bilangan desimal. Pada outputnya kita kurangi menjadi 5. Presisinya kita kurangi menjadi 2. Nah, setelah itu pada bidang dan nilai kita klik 2 kali pada kasus flu, kita bagi dengan jumlah, lalu kita kali ini yang bintang ya teman-teman, kita kali dengan 1000. Menandakan berhasilnya suatu kasus ini yaitu dengan adanya output preview ini. Lalu kita oke saja. Nah, setelah itu kita klik lagi pada toggle kiri atas ini, lalu kita save. Nah, maka di sini secara otomatis adanya kolom baru dengan jumlah data-data yang kita hitung tadi. Setelah itu kita X saja. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan peta ini dengan mengklik kanan pada Kalimantan Selatan admin BPS ini. Kita klik kanan, lalu kita klik pada properties.
pada properties tadi. Lalu di sini ada single symbol. Single symbol ini kita ganti dengan dikategorikan. Nah, setelah itu pada value-nya kita cari kabupaten. Warna remnya itu terserah ya. Tapi di sini banyak banget warna-warnanya, tapi di sini saya ingin memakai warna yang ini saja. Nah, setelah itu kita kelaskan. Nah, maka masing-masing setiap kabupaten memiliki warna-warna yang telah kita setting tadi. Tetapi di sini ada satu kolom yang tidak ada atribut. Kita delete saja, yaitu dengan mengklik tanda kurang ini. Kita hapus. Lalu kita oke. Secara otomatis berubah warna menjadi seperti ini. Karena setiap kabupaten berbeda-beda. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Dengan mengklik kanan, lalu kita properties lagi. Setelah itu, dikategorikan ini kita ganti dengan graduate. Karena graduate itu nilai, lalu kita ganti dengan Airflow. Warna remnya kita ganti dengan red saja, karena semakin tinggi kasus flu yang tersebar itu maka akan semakin merah. Di sini kelasnya kita turunkan menjadi 3. Setelah itu pada nilainya yang pertama kita ganti dengan 1,3, yang kedua dengan 5,9. Lalu kita oke. Selanjutnya yang di bawah saja kita ganti dengan angka 7. Setelah itu oke. Yang terakhir kita klik 2 kali juga, kita ganti dengan angka 15. Lalu kita oke. Pada legenda ini kita ganti dengan IR rendah. Pada kolom kedua kita ganti dengan IR sedang. Karena di sini semakin pekat merahnya, jadi di sini adalah IR tinggi. Nah, setelah itu kita apply dan kita oke. Nah, di sini sudah terlihat beberapa kabupaten warnanya yang berubah di sini, dan di sini. Untuk pelabelan nama di setiap kabupaten, kita langsung saja mengklik pada ABC, yaitu opsi pelabelan. Nah, di sini single labels-nya kita ganti dengan single labels. Nah, di sini value-nya kita ganti dengan kabupaten. Setelah itu pada huruf kita ganti, itu terserah ya. Tapi saya di sini mengganti dengan huruf Nirmala UI saja. Ada penyangga ini kita centang dulu draw text buffernya. Nah, di sini setelah kita centang tadi terlihat ada beberapa bayangan-bayangan di sekitar teks-teks pada masing-masing kabupaten. Nah, oke, lalu setelah itu kita add saja. Nah, jadi ini adalah visualisasi kabupaten di setiap provinsi. Kasus-kasus tertinggi ada di Balangan, Hulu Sungai, dan Banjarbaru. Kasus tersedang ada di Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Tahap selanjutnya kita akan layout. Pada project ini kita klik New Print Layout, lalu kita ketik dengan Airflow. Maka otomatis ada kolom-kolom baru untuk kita mengedit peta dan beberapa logo-logo dan nama-nama yang akan kita siapkan. Setelah itu kita klik kanan pada kertasnya,
pack properties. Pada pack properties ini ada ukuran kertas. Nah, di sini banyak banget ukuran kertas-kertas yang bisa kalian gunakan, tetapi di sini saya menggunakan yang A4 saja. Setelah itu kita masukkan peta tadi ke dalam kertas A4 ini dengan cara kita klik pada add a new peta to the layout. Kita klik saja di sini. Nah, kita klik saja di sini. Maka secara otomatis peta-peta yang kita buat tadi termasuk ke dalam sini. Untuk memindahkan peta ini atau menzoomnya, kita bisa menggunakan pindahkan isi item ini. Selanjutnya kita akan membuat grid, yaitu lintang bujur utara dan lintang bujur selatan, dengan kita cari dengan nama ini raster, kita klik, lalu pada tombol plus ini kita klik saja. Nah, di sini ada secara otomatis telah terlihat ada grid 1, lalu kita klik, lalu kita modify grid. Nah, pada CRS ini kita klik pada change, bisa mencarinya dengan 32750. Nah, di sini telah terlihat WGS 84 strip UTM John 50S. Kita klik saja, lalu kita oke. Nah, setelah itu pada interval sumbu X dan sumbu Y telah terlihat garis-garis yang ada pada lintang bujur dan lintang selatan. Setelah itu pada frame ini pada frame stylenya kita ganti dengan zebra. Secara otomatis telah ada garis-garis di luar peta kita. Setelah itu kita cari lagi ke bawah. Pada draw coordinate kita centang. Lalu pada kiri ini ada horizontal, kita ganti dengan vertical ascending. Di sini ada terlihat lintang bujurnya. Nah, di sini udah terubah. Nah, di sini juga sebelah kanannya kita ganti juga dengan vertical ascending. Lalu di sini telah terubah juga lintang bujurnya. Setelah itu kita ingin membuat judul dengan mengklik add a new label to the layout. Kita klik saja di sini. Karena kita ingin membuat judul, nah di sini saja peta kasus flu provinsi Kalimantan Selatan. Bawahkan dulu. Pada appearance huruf ini kalian bisa ganti sesuka kalian. Kita cari dengan Times New Roman. Kita bold, lalu pada sejajar horizontalnya kita klik saja di tengah. Itu untuk memasukkan mata angin, kita bisa mengklik pada add a new panah utara to the layout. Kita klik saja di sini. Setelah itu kita cari, nah pada search di restores ini bisa diganti panahnya. Setelah itu kita bisa menambahkan bar skala, bisa kita klik pada add a new bar skala to the layout. Kalian bisa menggantinya juga, ini di sini di style. Setelah itu saya ingin membuat legenda IR flu rendah, sedang, dan tinggi itu dengan mengklik pada add a new legenda to the layout. Kita klik saja di sini. Di sini secara otomatis IR rendah, sedang, dan tingginya muncul. Judul petanya kita ketik dengan keterangan. Oke, kita cari di bawah dulu.
Kalian bisa mengganti Kalimantan Selatan admin BPS ini asal tidak diconteng yang perbaharui otomatis ini. Tidak saya conteng dulu, lalu kita klik ini, lalu kita ke bawah. Pada togel atau pensil kertas ini kita klik saja. Nah, kita hapus, lalu kita ganti dengan kasus flu. Lalu kita oke. Maka di sini secara otomatis telah terganti. Kita ingin menambahkan logo pada peta kita itu dengan mengklik add a new feature the layout ini, yaitu ini. Kita klik saja di sini. Nah, di sini. Lalu pada sumber gambar ini kita titik 3 ini kita klik. Nah, di sini ada logo kampus saya yaitu Uniska. Kita open di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu saya ingin menambahkan nama beserta NPM saya, yaitu dengan mengklik add a new label to the layout lagi. Nah, sini saya isi dengan nama saya, nama Kalisa Ariani, NPM saya 21100100423. Oke, setelah itu kita ke bawah lagi. Hurufnya bisa kita ganti juga, tapi saya ingin Times New Roman lagi. Kita bold lagi. Nah, di sini secara otomatis telah timbul nama beserta NPM saya. Setelah itu kalian bisa mengekspor SPDF atau sebagai gambar. Di sini saya ingin sebagai gambar saja dulu. PR2 UTS. Lalu kita save. Kita save lagi. Nah, lalu saya ingin ekspor ke PDF. Kayak gini ekspornya. Lalu kita save lagi. Save saja. Pada akhirnya telah tersimpan di dokumen kita. Sekian pada penjelasan pembuatan peta persebaran kasus flu di Provinsi Kalimantan Selatan. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.